Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Aryana Siti Fatimah atau biasa disapa dengan Lutfia. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya Lutfia, di sini saya akan berbagi ilmu mengenai kurikulum PAUD. Jadi, kurikulum PAUD itu ada 8 macam. Yang pertama, ada pedoman bermain. Yang kedua, ada kurikulum tahun 1964 atau rencana pendidikan. Kemudian ada kurikulum tahun 1968. Kemudian ada kurikulum tahun 1976. Selanjutnya kurikulum tahun 1984. Selanjutnya juga ada kurikulum tahun 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Dan juga ada yang terakhir, kurikulum di era KTSP atau di era masa sekarang. Tapi dari ke-8 kurikulum PAUD itu kita akan berfokus pada satu kurikulum, yaitu kurikulum tahun 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Jadi, mohon didengarkan. Jadi, kita akan berfokus mengenai kurikulum PAUD tahun 2004. Kurikulum tahun 2004 ini merupakan terbitan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang terkait mengamanatkan mengenai standar nasional pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses, dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum oleh pemerintah. Maka diterbitkannya kurikulum tahun 2003 atau kurikulum berbasis pendidikan anak usia TK yang telah diamanahkan melalui kurikulum tahun 2004 ini. Salah satunya adalah untuk membantu peserta didik mengoptimalkan perkembangannya baik psikis maupun fisik melalui 6 aspek. Yang pertama adalah nilai agama dan moral, kognitif, sosial, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan yang terakhir pelaksanaan kegiatan dalam kurikulum 2004 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengembangan kemampuan pembiasaan dan yang kedua adalah pengembangan kemampuan dasar. Dalam pembiasaan ini melalui kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin ini adalah kegiatan yang hampir setiap hari dilakukan di saat pagi hari oleh anak-anak, seperti halnya berbaris sebelum masuk kelas, kemudian berdoa, kemudian juga melakukan nyanyian-nyanyian sebelum kegiatan belajar dimulai. Terus yang kedua juga ada kegiatan spontan. Kegiatan spontan ini adalah kegiatan yang dilakukan secara spontan terhadap anak-anak, seperti memuji teman, meminta bantuan, atau menawarkan bantuan kepada temannya. Selanjutnya juga ada kegiatan teladan. Nah, kegiatan teladan ini adalah kegiatan yang dilakukan sebagai mengapresiasi seorang anak yang telah memberikan contoh baik terhadap temannya. Salah satunya adalah ketika anak dengan tidak sengaja mengambil sampah kemudian membuang di tempat sampah. Itu adalah salah satu contoh teladan. Kemudian juga masuk ke kelas dengan mengucapkan salam. Selanjutnya juga ada kegiatan terprogram. Kegiatan program ini adalah kegiatan yang sudah direncanakan oleh guru atau oleh lembaga yang anak tersebut belajar. Nah, kegiatan terprogram ini contohnya seperti buka bersama, makan bersama, piknik, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh pelaksanaan kegiatan terprogram. Nah, yang kedua adalah tadi pengembangan kemampuan dasar. Pengembangan kemampuan dasar ini yang pertama adalah berbahasa. Tujuan dari berbahasa ini adalah untuk membantu anak mengeluarkan isi pikiran mereka melalui bahasa dan juga mengajarkan anak bagaimana cara berbicara secara efektif. Dan yang kedua adalah kognitif. Di kognitif ini diajarkan agar anak itu mampu memperoleh perolehan belajarnya secara optimal. Kemudian mengajarkan anak bagaimana pemecahan masalahnya melalui kegiatan belajar ataupun kegiatan di kehidupan sehari-harinya. Juga ada kegiatan dalam kemampuan ia bisa memilah maupun mengelompokkan dan persiapan pengembangan kemampuan berpikir si anak itu agar teliti. Selanjutnya selain dari kognitif juga ada fisik motorik.
Dalam fisik motorik ini, bertujuan untuk anak itu mengenalkan dan melatih gerakan kasar maupun halus, dan juga melatih koordinasi antara mata dan tangan, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat, dan sehingga dapat menunjang pertumbuhan secara optimal. Yang terakhir adalah seni. Nah, di sini seni itu pengembangan yang diciptakan sesuatu oleh si anak itu berdasarkan hasil imajinasi si anak tersebut, dan dari melalui seni tersebut si anak dapat menghargai hasil kreativitasnya sendiri maupun hasil kreativitas dari orang lain itu sendiri. Nah, di sini juga ada bentuk pengelompokan. Jadi dalam kurikulum tahun 2004 ini, bentuk pengelompokannya dibagi menjadi 2 macam, dari TKA maupun TKB. Nah, dari TKA ini sendiri pengelompokan dari usianya usia 4 sampai dengan 5 tahun, dan TKB dari usia 5 sampai dirancang untuk mengembangkan kemampuan anak secara maksimal. Nah, perencanaan yang dikembangkan ini diarahkan untuk pencapaian kompetensi dasar yang seperti telah diamanatkan melalui kurikulum tahun 2004 ini. Jadi pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik dan beranjak dari tema yang diminati oleh si anak. Jadi kalau di perencanaan kegiatan ini, kalau di serta kurikulum sebelumnya itu dia menggunakan tema sebanyak 20 tema. Tapi di kurikulum tahun 2004 ini lebih disederhanakan menjadi atau menggunakan 11. Jadi dalam kegiatan ini guru dapat memilih berbagai model pembelajaran seperti kegiatan pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman, kemudian pembelajaran kelompok dengan sudut kegiatan, kemudian sudut keluarga, sudut alam, sudut pembangunan, sudut ketuhanan, maupun sudut kebudayaan. Selain itu juga ada minat, di mana dalam minat ini anak diberikan peluang untuk memilih sesuai dengan apa yang ia sukai. Seperti nanti ada minat area agama, area balok, area IPA, kemudian juga ada area bahasa. Kurikulum tahun 2004 ini atau kurikulum berbasis kompetensi ini penilaiannya hampir sama seperti penilaian di era KTSP atau era sekarang. Jadi dalam kurikulum tahun 2004 ini penilaiannya berupa melalui pengamatan atau observasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang disusun berdasarkan pengamatan langsung terhadap anak. Yang pertama, dan yang kedua adalah melalui pencatatan anekdot. Pencatatan anekdot itu adalah tentang aktivitas anak baik yang positif maupun negatif, maka ditulis melalui anekdot tersebut. Terus juga ada pemberian tugas. Pemberian tugas ini merupakan penilaian terhadap hasil pekerjaan atau buatan si anak tersebut, perilaku anak melalui pembiasaan dan hasil percakapan anak tentang pengetahuan yang telah didapatkan si anak. Jadi untuk pemberian tugas ini adalah pemberian yang dilaksanakan selama di sekolah atau di kelas. Ketika anak sedang melakukan pekerjaan atau kegiatan seperti yang disukai oleh si anak itu, maka guru memberikan penilaian berupa hasil kerja atau hasil karya yang telah ia lakukan. Sekian mengenai kurikulum tahun 2004. Saya Lutfia, saya memohon maaf apabila selama menyampaikan materi atau ilmu banyak salahnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya Lutfia sebagai mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.